Ustaz. Dan alhamdulillah dari kita sama-sama berjamaah mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Selalu salam dan sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat dua dan Bapak Ibu yang saya hormati, rekan Allah. Pada hari ini kita bertemu lagi dengan Ustaz Maulwi tentang kajian tauhid yang pertemuan yang ke-6. Tentunya pertemuan yang kelima nantinya ada yang belum jelas bisa dipertanyakan. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh nanti, tentunya bermanfaat bagi kita semua. Demikian saja kepada Ustaz kami hormat dengan ditutupnya doa nanti maka berakhirlah pertemuan kita pada subuh nanti. Demikian saja dari saya, tidak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-ahyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Pertama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh yang berbahagia ini kita diberikannya kesehatan dan kelapangan waktu sehingga kita dapat menegakkan salat fardu subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, dan juga sama-sama mendengarkan tausiah subuh pada pagi hari ini. Kemudian sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sebagai ucapan salawat dan salam kita kepadanya. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepadanya, di yaumil mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan jemaah masjid yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah ini termasuklah umat-umat yang mendapat syafaat dan naungan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil hisab kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Adapun judul tausiah kita pada malam hari ini, kepada pagi hari ini, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah artinya mempercayai Allah itu ada. Siapa itu Allah? Allah ialah huwa khaliqul ardh was samawati wa jami'il kainat. Allah ialah
yang telah menjadikan bumi dan langit beserta isinya, yang menjadikan alam ini, itulah Allah. Yang menjadikan kita Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, siapa Tuhan Allah? Apa buktinya Allah itu ada? Adanya alam semesta. Adanya. Kemudian kalau kita sudah memahami atau mengetahui Allah itu benar-benar ada, maka kita dapat menyaksikan apa yang disaksikan. Kalau zatnya tak mungkin. Fakiru fi khalqillah la tufakiru fi dzatillah. Jangan kau pikirkan apa yang telah. Pikirkanlah apa yang telah dijadikan oleh Allah. Jangan dipikirkan tentang zat Allah. Kalau kita kaji zat Allah, tak terkajikan. Jadi yang dikaji itu apa yang telah diciptakan oleh Allah. Tak mungkin dia hanya bisa tercipta sendiri tanpa ada yang menciptakan. Betul, Bu? Jadi kalau kita sudah mengkaji tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menyaksikan Allah bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu benar Rasul Allah. Apakah hanya bisa diucapkan begitu saja? Tentu tidak. Ada fardu syahadat. Fardunya ada. Sama dengan kita sholat 5 waktu, fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Fardu. Apa itu fardu syahadat? Ada 2 macam. Yang pertama, diikrarkan, diucapkan dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diikrarkan dengan lidah. Yang kedua, tasdikkan di dalam hati. Dibenarkan dengan hati. Kalau masih ada ragu-ragu, rusak tauhid.
yang diciptakan oleh Allah. Jangan-jangan budaya tercipta juga. Ini baru satu. Dibenarkan di dalam hati, yakin. Ada yakin, ada lagi ainul yakin, ada lagi kamalul yakin, ada lagi akul yakin. Yang paling tinggi akul yakin. Kalau yakin menyesat, gimana? Ainul yakin dan yakin. Kamalul yakin sudah sempurna keyakinan. Akul yakin benar-benar yakin. Bapak Ibu hadirin hadirat orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kesempurnaan daripada syahadat itu 4 perkara. Bisa dikatakan syahadat itu sempurna dengan 4 perkara. Kalau kurang tak sempurna. Yang pertama diketahui. Yang kedua diikrarkan. Diketahui macam mana maksudnya Ustaz? Apa yang diketahui? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Orang bijak mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal akan Tuhan. Kenapa? Kita ini diciptakan oleh Allah. Kaji dirinya. Kemudian diri kita ini diciptakan dengan 4 anasir. Tanah, api, air, udara. Terus dikaji. Ini yang mengaji macam ini sudah jarang. Jarang lagi mengaji yang macam ini. Yang betul-betul dikaji. Sampai dari yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecil. Baik yang tersurat, tercipta, maupun yang tersirat. Dikaji. Udah jarang. Tiba-tiba ada yang mengaji yang macam ini tapi tak ada dasarnya. Bukan pengajian, ibtidaiyah pun takkan, sanawiyahnya pun takkan, aliyahnya pun takkan. Tapi karena dia mendengar-dengar, bukanya pengajian. Dia Pak Haji Tarekatullah. Oh, buka pengajian. Begitu dibuka pengajian, entah apa-apa yang ditakwa. Ini banyak ini ajaran-ajaran hal yang demikian. Sampai-sampai katanya apa? Al-Quran yang ada sekarang ini itu boleh dibuang begitu saja. Banyak yang berfatwa seperti itu. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Diketahui, kemudian diikrarkan, diucapkan dengan lidah.
Yang ketiga, ditasdikkan, dibenarkan di dalam hati. Baru yang keempat, diyakinkan. Berarti 4 perkara sempurnanya syahadat. Kalau kurang satu, berarti belum sempurna. Tinggal ditengok di dalam hati kita. Sudah ada tak yang 4-empatnya? Kalau tadi fardu syahadat, kemudian kesempurnaan syahadat, kemudian rukun syahadat. Ada rukun. Sholat juga ada rukun. Kalau kurang rukunnya, dibuat rukun. Rukun itu yang wajib. Kalau yang sunat lupa, entah lupa berkunut, itu bisa dengan sujud sahwi kalau di dalam sholat. Tapi kalau rukun sholatnya kurang tak baca Al-Fatihah, berarti dia naiknya baca Al-Fatihah. Rukunnya kurang rakaat sholatnya, maka ditambahnya lagi. Kalau ragu-ragu Ustaz, udah rakaat atau 3? Kan ada juga yang begitu. Ragu-ragu, udah 4 atau 3. Kepikiran pula dari harga cabai berapa harganya, lupa. Kalau sholat berjamaah tinggal mengikut imam. Kalau imamnya lupa, ada makmum mengingatkan, subhanallah. Kalau sholat sendirian, tak ada yang ingat. Kalau ragu-ragu, Imam Syafi'i menjelaskan, tambah 1 rakaat, naik jadi 1 rakaat. Tak tahunya udah 4 Ustaz, tapi sudah selesai sholatnya, tidak apa-apa. Karena untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Itu tentang rukun sholat. Kalau rukun syahadat kurang, berarti batal syahadat. Yang pertama, rukun syahadat ini ada 4 perkara juga. Yang pertama, mengisbatkan zat Allah Ta'ala, yaitu menetapkan zat Allah Ta'ala, mempercayai. Kemudian yang kedua, mengisbatkan sifat Allah Ta'ala, menetapkan sifat-sifat Allah. Ada sifat yang wajib dan ada sifat yang mustahil. Sifat yang wajib 20, mustahil juga 20. Ini ditetapkan. Yang ketiga, mengisbatkan af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, mengisbatkan
kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun syahadat tadi mengisbatkan zat Allah Ta'ala, kemudian mengisbatkan sifat-sifat Allah, kemudian yang ketiga adalah mengisbatkan af'al Allah. Af'al ini adalah perbuatan Allah. Yang keempat adalah mengisbatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang satu, makanya rusaklah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rusak syahadat. Batal. Kemudian syarat sah syahadat. Ini kalau kita kasih tauhid ini tetap. Kalau dapat pakai catatan ini, bisa diulang-ulang di rumah. Kau catat. Syarat sah syahadat itu ada 4 perkara. Yang pertama diketahui bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua diikrarkan, diucapkan dengan lidah. Yang ketiga ditasdikkan, dibenarkan di dalam hati. Yang keempat diamalkan. 4 juga syarat sahnya syahadat. Jadi susah kali menghafalnya Ustaz. Kembali. Mulai dari atas tadi sampai ke sini. Susah kali hafal. Nah, kalau begitu ingat aja nih yang sahnya syahadat. Syarat sah. Yang pertama diketahui, diikrarkan, ditasdikkan di dalam hati dan diamalkan. Jangan tak diamalkan. Apa yang diamalkan? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhilah apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang kalau kaji tauhidnya tingginya luar biasa. Begitu buka kaji tauhid sampai ke Sidratul Muntaha, wah tinggi. Tapi tak sholat. Begitu diajak sholat, apa katanya? Udahlah, aku udah sholat. Ini benar. Berarti tak diamalkan. Ada yang begini, banyak. Daerah kita ini benar. Sering berdebat sama Ustaz. Wah, ini ilmu banget. Kalau lagi tauhid wah luar biasa. Sampai aku yakin. Tapi yang keempatnya inilah yang tidak dikerjakan, tidak diamalkan. Kemudian adapun yang menggugurkan syahadat itu membinasakan. Nah ini kalau bahasa orang zaman dulu begitu. Adapun yang membinasakan syahadat itu ada 4 perkara. Yang menggugurkan
mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Apa contohnya? Menyembah berhala, ini menduakan Allah. Yang kedua, meyakini sesuatu bahkan lebih hebat pula daripada Allah. Contohnya iman. Ini kalau tak buat iman mati dia benar. Ini. Kemudian apa lagi contohnya? Kalau dia jualan pakai pelaris, ini tidak termasuk membinasakan atau merusak sahabat. Kemudian usaha-usaha orang yang berjirat dengan dia, contoh umpamanya jual lontong, nanti orang lain mencontohkan tersinggung pula, bagus Ustaz sendiri jual lontong. Di sebelah jual lontong, di sebelah kiri kanan banyak tukang lontong. Wah, ini kalau begini modelnya ini, saya jual lontong di dalam rumah dan jualan orang, tak kedukun. Ini juga merusak sahabat. Punya dia yang tanam memang dia banyak orang datang. Ini berarti dia tak percaya kepada Allah. Ada ragu-ragu, rusak sahabat. Yang kedua adalah syakun, ragu-ragu, ragu hati. Benar tak adanya Allah? Sekarang saja sudah banyak orang ragu-ragu. Lebih yakin pula dia sama virus corona daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama Allah tak takut, sama virus takutnya namanya. Ini. Sedangkan yang menciptakan virus Allah, yang menciptakan kita pun Allah. Orang yang dikenakan virus itu semuanya yang diizinkan oleh Allah. Sama dengan mati. Semuanya kita ini bakalan mati. Semuanya atas izin Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta bi idznillah kitaban muajjal. Dan manusia ini, makhluk hidup ini tidak akan dimatikan oleh Allah. Illa kecuali biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitabun muajjal, sudah ditetapkan oleh Allah di alam ajal ini. Sudah ditetapkan. Kalau kita tanggal sekian. Kalau nanti umur segini kena virus corona, sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kalau usaha Ustaz, ya usaha boleh saja ya, ikutlah protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ikuti yang telah dibuat oleh protokol kesehatan. Ikuti. Amannya insya Allah. Kalau kena juga usaha sudah kita buat, berarti sudah ditetapkan oleh Allah kita kan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ragu-ragu. Jadi ragu-ragu itu aja sudah rusak. Contoh lagi ragu-ragu. Kita menanam padi,
kami dulu kecil-kecil di kampung diajarkan oleh orang tua menanam padi. Ya, ini kita nanam padi. Dikasih Allah rezeki dia tidak berhasil padi. Karena tempel. Ditempelin sama ayah kami. Di mana kau menang? Kau tersungkur di lumpur. Omongan kau salah, rendah. Ini merusak iman dan merusak syahadat. Sekarang kita ikhtiar, berusaha. Perkara mau dikasih atau tidak itu urusan Allah. Kalau makan rezeki dijamin oleh Allah. Seluruh makhluk melata di dunia ini, bahkan semut di balik batu, di dalam batu diberi Allah rezeki. Itu kalau orang tua zaman dulu. Kalau orang tua zaman sekarang, begitu anaknya bertanya, tapi bukan bapak ibu dia di sini sama-sama yang pulang. Betul ya kerjaan kita nih Pak, dikasih Tuhan itu nggak bisa, aku bentakan, betul ya. Gimana lah? Kalau ayah kamu ditempelin, kenapa dia pun mengaji juga dia tidak punya ulama-ulama di kampung betul-betul belajar tauhid. Kami dulu kalau dipukul oleh guru ngaji mengaji sama ayah ditambah dari di rumah satu kali tinggal. Kalau anak sekarang dipukul sama guru pagi mengaji sama orang tuanya, datang ayahnya membawa polisi, tangkapnya gurunya. Macam mana mau bertahun atau dibawanya pula parah. Kalau dia berani sama anak kecil ya, ambil bakal. Kalau kemudian sekarang, macam mana ibu mau berdarah? Kemudian yang ketiga, yang merusak syahadat itu menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau menyangkal, tak percaya dirinya diciptakan oleh Allah. Rusak syahadat, iman pun rusak. Yang keempat, tidak mengisbatkan zat Allah Ta'ala. Tidak dia meyakini adanya zat Allah Ta'ala. Allah itu nama. Kapan adanya lafaz Allah itu tadi? Setelah Allah menciptakan. Begitu dijadikannya makhluk, dijadikannya malaikat, dijadikannya semua alam ini, baik para nabi dan para rasul, dijadikannya nafsu. Nafsu diciptakan oleh Allah. Begitu sudah jadi nafsu ini ditanya oleh Allah, "Hei, kau siapa?" Aku. Kau tahu? Dibakar Allah di dalam api neraka. Begitu sudah dibakar, gosong, disempurnakan. Nafsu, aku ini siapa? Kau siapa? Tahu-tahu aku. Dikasih tempat yang paling dingin. Seluruh nafsu. Setelah itu dipanggil lagi, disehatkan lagi, tanya lagi. Nafsu kau siapa? Aku ini siapa? Tahu-tahu aku. Dikasih kelaparan, disuruh berpuasa sampai lemas nafsunya tadi.
Begitu sudah lemas, tak berdaya, dipanggil lagi sama Allah. Lalu aku siapa, kau siapa? Engkau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan, sedangkan aku adalah hamba. Berarti Allah itu adalah nama. Sebelum ada makhluk ini apa? Zat. Zat wajib wujud. Kemudian zat wajib wujudnya tadi langsung diciptakan lagi nur sifat, yaitu nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Muhammad inilah terus menjadikan alam semesta. Di mana dapat Ustaz enak ada ngomong dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ihya Ulumuddin dibaca jelas. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi yang menghancurkan syahadat tadi, membinasakan syahadat ada 4 perkara. Yang pertama menduakan Allah. Yang kedua ragu-ragu hati, tak percaya kepada Allah. Ada tidak? Kemudian menyangkal dirinya dijadikan oleh Allah, tak percaya dirinya dijadikan oleh Allah. Yang keempat, tidak menisbatkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah mantap ini tadi, fardunya pun sudah mantap. Kemudian kesempurnaan syahadatnya tadi pun sudah bagus. Kemudian juga rukun syahadatnya pun sudah bagus. Maka adapun syahadat itu telah kita baca tadi, ialah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah. Ini kalau mau diteruskan ini panjang. Adapun rukun iman itu ada 6 perkara. Banyak. Kemudian dari 6 perkara itu dipecah menjadi 2. Ada namanya iman mujmal dan ada lagi namanya iman mufassal. Jadi kajian kita sampai di sini lagi. Nanti kalau umur panjang dapatlah kita teruskan kembali. Ada yang mau ditanyakan?
Waalaikumsalam. Kalau kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah sampai waktunya ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan, sudah ditetapkan. Cuma yang tidak ditentukan oleh Allah sebab, ya, sebab kematian itu tidak ditentukan oleh Allah. Ada sebab dia mati dari bunuh diri, ada sebab dia mati karena sakit, ada sebabnya dia mati dari jam 3 malam, naik kereta pantatnya jambul. Nah, itu sebab. Jadi beda ajal, beda sebab. Jadi sebab inilah makanya kita menggunakan akal. Kalau bunuh diri ini berdosa, maka tidak kita kerjakan. Matinya sudah pasti. Ya, tidak bunuh diri jawab berdosa kan? Sebabnya tak benar. Bunuh dosa atasnya tinggi. Ada 15 meter, itu apa boleh tinggi di bawah? Terjebak ke bawah. Nah, itu sebab. Jadi kalau tidak kita kerjakan yang sebab yang buruk ini tadi, maka kematian itu juga akan datang. Ya, beramal ibadah, pas pulang lagi baca Quran, meninggal. Maksud saya, Ya, kalau begitu kan tidak dinamakan tidak mati. Ya. Apakah kalau dia sendiri mati, apakah kematian itu memang? Iya, sudah disebutkan oleh Allah mati. Nah, matinya itu lah. Cuma sebabnya yang tak cocok. Sebabnya itu tadi sudah disebut, memang sebabnya itu adalah dia. Sebab buruknya. Yaitu ini namanya beriman kepada rukun 6, rukun iman yang ke-6 qadar dan takdir, ketentuan baik dan ketentuan buruk. Semuanya itu dari Allah. Memang itu semuanya dari Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan mana yang baik itu datangnya dari diri saya, dari Allah Ta'ala, yang buruk datangnya dari diri saya sendiri, ini berdosa, tazilah. Mana yang baik yang saya ucapkan itu datang dari Allah, mana yang buruk datang dari diri saya sendiri, itu tazilah. Kalau paham Asy'ari, baik buruk semuanya dari Allah. Sudah dibuat Allah, ini yang baik, ini yang buruk. Masuk ke yang keburukan, maka ketentuan buruknya gila dia. Tapi kalau dia ikut akal sehatnya, ini yang baik, maka matinya ke dalam yang baik. Bagaimana kira-kira? Belum lepas dulu. Masih gimana kurangnya? Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ya, ajal itulah batas ajal. Itu ajalnya. Jadi bagaimana dengan doa? Karena ada orang berdoa, Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangilah umur kami. Apa kok bisa dipanjang? Sebenarnya bukan panjang, diberkahi Allah umurnya. Kemudian di dalam hadis yang lain pernah juga Ustaz baca di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi,
takdir itu bisa berubah dengan doa. Doa bisa merubah takdir. Dengan banyaknya kita berdoa diaminkan oleh Allah. Contoh, ada dulu seorang pemuda sudah ditentukan oleh Allah ajal tahun sekian. Didatangilah Nabi Musa. Wahai Musa, umur aku sekian. Kalau begitu, tolonglah beri aku rezeki. Doakan, minta kepada Allah supaya rezekiku banyak untuk menikmati akhir. Sudah dekatkan ajalku. Kita buatlah rekennya umpamanya umurnya setahun lagi. Dan dikasih Allah rezeki. Begitu dia dikasih rezeki, orang tuanya disantuninya, wah, anak yatim, fakir, miskin dikasih semua hartanya. Tak tahunya udah sampai setahun dia belum juga meninggal. Banyak umur. Ditanya lagi sama pemuda tadi, wahai Musa, kenapa umurmu sudah setahun kok belum meninggal? Bertanya kepada Allah. Apa jawabannya? Karena dia tadi sudah menyantuni orang-orang miskin, kemudian juga orang tuanya disantuninya, maka umurnya dipanjangkan oleh Allah. Jadi kalau begitu tak sesuai lah dengan ayat Quran tadi, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal sudah ditentukan oleh Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ini semuanya kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah panjangkan kan bisa melarang. Kalau Allah nak menginginkan kan bisa melarang. Jawab. Jadi kalau dia bunuh diri dia tadi segitulah ajal. Memang segitu umurnya. Cuma dia berdosa lah, dia tadi bunuh diri masuk neraka lah dia. Kemana kira-kira? Kemudian ada lagi umat Nabi Sulaiman. Umat Nabi Sulaiman, ada seorang pemuda didatangi oleh orang perang, badannya tegap tinggi, dipandangnya pemuda ini, takut sekali pemuda ini, lari dengan Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, ya Nabi Allah, kenapa orang ini menengok aku seorang kali takut sekali menengok? Tolong lemparkan aku jauh-jauh. Kamu kan bisa mengatur angin. Coba ada pakai angin dulu, antarkan aku sejauh-jauhnya. Diantarlah. Kalau kita contohkan mana yang jauh umpamanya dari sini, Gunung Himalaya, tampakkan aku dari Gunung Himalaya. Diantar pakai angin dari sampai ke Himalaya. Di atas gunung Himalaya, kenapa baru seorang itu tadi di sini? Bertanya, kenapa kau nengok yang dan aku kembali kau pun di sini? Siapa kau? Akulah malaikat Israfil. Kenapa? Karena jam kau udah pas di sini meninggal. Tempatnya, jamnya di sini dan meninggal. Kenapa tak dicabut dari waktu aku sama Nabi Sulaiman? Iya, aku tadi terkejut karena diperintahkan oleh Allah mencabut nyawa kau di atas gunung nih, di tempat yang sangat jauh. Di sinilah dari Allah Taala menyuruh sini jamnya segini. Aku terkejut, kok kau masih ada di istana Nabi Sulaiman? Kalau menurut perkiraan perjalanan dari
tidak bisa dimajukan dan tidak pula bisa dimundurkan dengan kecepatan angin kencang jam sekian, hari sekian, tempatnya pun di sini. Kalau dicabut oleh Allah langsung juga. Jadi kalau sudah maut itu datang, walaupun kita berada di tembok yang sangat kokoh, maut pasti akan menjeburkan. Walau kuntum fi burujin musayyadah. Ya, ada lagi? Ya. Waalaikumsalam. Hakul yakin. Iya. Rukun syahadatnya tadi termasuk dia yakin kan? Yakin dia Allah Ta'ala. Yakin ini ada tingkatannya. Kalau dia udah yakin, sudah ada iman. Jadi yang lebih mantap lagi naik dia tingkat ainul yakin, kamalul yakin, akul yakin. Akul yakin itu adalah yakin yang paling tinggi. Kalau inilah dibuatnya menjadi rukun syahadatnya, maka kita apa? Akul yakinnya tadi. Pernah Ustaz baca di dalam kitab Imam Abu Yazid Al-Bustami lagi mengajar. Begitu dia mengajar kitab tasawuf sampai kepada akul yakin, murid ini tadi terkejut pas Abi Yazid Al-Bustami membacakan ayat innani anallah la ilaha illa ana. Terkejut dia, udah benar jadi Tuhan saudara. Ditarik ke pedang, ditebas ini lewat pedang Allah macam membaca ayat. Kenapa? Sudah sampai tadi kepada hakul yakin. Innani, cuma muridnya ini separuh ayat itu dengar dia. Innani anallah la ilaha illa ana. Dan ada terusnya wa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tak dengar dia yang lain kan separuh Allah berenang diri Tuhan sudah dibuat untuk menang perang lewat. Inilah. Jadi kalau dah sampai kita melakukan mantap saja Pak. Iya paling penting. Ada di dalam buku sadar dia. Apakah ada di dalam buku sadar? Kalau hakul yakinnya tak ada yakinnya saja. Cuma kalau di dalam hadis tasawuf yakin itu ada 4 macam. Kalau di dalam kitabnya tidak ada yakin saja. Tapi kalau mau dikaji dan yakin ini ada tingkatan-tingkatan. Ada yakin, ainul yakin, kamalul yakin, akul yakin. Sama dengan tingkatan kaji. Kaji juga ada tingkatannya. Ada syariat, ada falsafah, ada hakikat, ada makrifat. Kalau dituliskan ada di dalam kitab. Kitab tasawuf kan kita. Ini kalau ada kitab tasawuf nanti sama Ustaz siapa ini? Sama Ustaznya Muflisin, dia yang ngajar tasawuf pula. Nanti saya ambil pelatihan di tasawuf kemarin pula ada sama dengan orang tadi menuntut ilmu. Ilmu yang wajib kita ajarkan kepada anak tadi tauhid, syariat, kemudian tasawuf. Tapi kalau di dalam kaji orang tasawuf, syariat, tarekat, makrifat, hakikat, mana dia ada? Tidak ada kaji di dalam kitab-kitab yang lain. Yang mana Pak?
Baiklah, ini nama ada selang lagi. Ada? Hah? Ada. Baiklah, nanti bisa kalau ada yang mau bertanya, bisa nanti pada waktu-waktu yang lain dapat kita tanyakan. Untuk mendapat keberkahan kita pada pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohonlah maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.